Salam sejahtera, Assalamualaikum untuk kita semua. Salam bersaksi perisai kebenaran nasional Indonesia Berjaya. Pada hari ini saya di kantor kami maksud saya, Dewan Pimpinan Pusat Badan Pengurus Harian Perisai Kebenaran Nasional yang sudah berjalan mulai dari pendiriannya tanggal 27 September 2021. Legalitas kita bergerak cepat untuk menjadi wadah perkumpulan pemerhati penegakan hukum dan narapidana. Di sini sudah sangat banyak data-data yang sudah datang, masyarakat menyampaikan segala keluh kesahnya tentang sebuah penegakan hukum yang belum sampai kepada arti penegakan hukum, gakum di tengah-tengah masyarakat. Kemarin 2 hari yang lalu, setelah saya pulang bersama dengan Putri Auliana Sipa, Ketua Departemen Pengaduan Masyarakat, dan dia legal, saya yang ikut mengantar karena semua pengacara pada sibuk. Saya ditelepon oleh Ibu Erni, Pak, saya malu menceritakan. Kenapa, Bu? Saya malu, Pak, karena Bapak telah membina suami saya, di mana dia supaya jangan lagi pakai narkoba. Ternyata kemarin, Pak, pulang dari pemakaman, suami saya dengan anak saya yang kecil tiba-tiba ditubruk oleh oknum kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara Unit 1. Lalu dibawa suami saya dan anak saya yang kelas berapa itu? Kelas 6 SD, perempuan umur 11 tahun, ditangkap jam setengah 2, lalu tidak dipulangkan anaknya. Ada videonya di sini, tidak dipulangkan, ya. Lalu anaknya menangis, mau minta pulang tapi belum juga dipulangkan. Bahkan anaknya yang kecil ikut, katanya ditanya-tanya polisi, Bapak kamu ini dan itu macam-macam lah ditanya, ya. Anaknya ketakutan, ya. Lalu akhirnya saya berangkat ke rumahnya, lalu pergi ke Polres. Saya mau jumpa dengan penyidiknya, saya mau datang untuk berkunjung, mau besuk. Sulit banget untuk dibukakan pintu. Lalu akhirnya saya menghadap rencana Kapolres, tapi Bapak Kapolres tidak ada. Yang ada ialah Seprinya, ada 3 orang. Lalu dibilang, ada apa, Pak? Begini ceritanya, ada masyarakat ditangkap bapaknya, tapi anaknya juga ikut dibawa kemarin. Saya mau besuk, mau menanyakan kepada pihak penyidik, kok bisa seperti itu? Masa anak di bawah umur juga tidak dipulangkan, ditahan gitu kan? Nah, tapi saya nggak dikasih kesempatan, 1 jam lebih saya menunggu di ruang lobi, kok nggak bisa. Lalu saya menghadap Kapolres, kata Seprinya, Bapak lagi nggak ada, Pak. Kalau ada mungkin Bapak akan diterima oleh Kapolres kami, karena Kapolres kami mau menerima siapa aja yang datang menyampaikan aspirasi atau apapun tujuannya dalam penegakan hukum. Tapi sayang Bapak Kapolres nggak ada. Nah, kalau begitu ada nggak Pak Kapolres? Nggak ada juga, Kasat juga nggak ada. Lalu saya diantar ke atas, jumpalah saya dengan oknum polisi yang dimana dia sebagai pimpinan di unit 1. Lalu kami ngobrol, lalu cerita. Akhirnya saya bilang, kenapa harus ditangkap juga anak kecilnya, baru disuruh pulang sendiri. Akhirnya datanglah ibunya, kakaknya untuk menjemput. Lalu akhirnya kami dengan keluarga mengajukan rehab, dan hari ini ibunya membuat pengaduan masyarakat keberatan terhadap anak yang kecil ikut dibawa sampai berapa jam itu, dari setengah 2 sampai jam maghrib, di dalam satu situasi yang sangat mencekam. Bapaknya di marah-marah, katanya ada di sini videonya, ya. Dan saya menghimbau kepada segenap jajaran kepolisian Republik Indonesia di belahan Nusantara, ya. Di sini tadi saya lihat TikTok bahwa ketika Pak Sambo aktif menjadi Kadipropam, dikatakan atas perintah Kapolri bahwa polisi harus segera di dalam sebuah pemerhatian yang ketat. Apabila ada oknum polisi yang tidak benar dalam tugasnya, ada tindakan-tindakan. Sehingga dalam konteks seperti itu, kita kemarin udah kasih statement, dia juga sudah dinonaktifkan. Harapan saya begini, Ibu bilang gimana? Polisinya gimana? Ada juga yang make-make, gimana?
Kalau yang make sih ada Pak. Cuma kalau memang mau diberantas, berantas. Jangan polisi pun ikut make di situ. Ikut ya. Jadi siapa yang mau ngeberantas, kalau memang mau berantas, berantas sekalian oknumnya juga. Jangan masyarakatnya yang ditekan. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ya, Oke. Pak. Tapi setuju ya diberantas narkoba ya? Kalau memang diberantas, berantas asalkan oknumnya pun diberantas. Kalau memang pemakaian narkoba. Jadi ada sering pakai situ oknum polisi? Banyak Pak. Banyak ya. Di mana itu? Di Bonpis di mana tuh? Ya di Bonpis. Kebun Pisang Tanjung Priuk sama Iya. di Bahari ya? Iya. Iya. Katanya kemarin tadi malam bilang ada juga polisi yang ngantar narkoba, gimana? Ya, memang banyak Pak yang pemakai bahkan yang menawarkan juga. Jadi perputaran itu dari dari oknum-oknum juga. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Atas sebuah gerak cepat polisi menangkap orang, lalu yang memang harus direhab, yang memang tidak direhab dilanjutkan. Silakan kami dukung dari Perisai Kebenaran Nasional. Tapi atas sebuah pengaduan masyarakat dan sudah disampaikan ke saya, ada banyak yang menyampaikan data di sini, adanya oknum-oknum menjadikan katanya penegakan hukum, tapi itu minta uang ya. Kemarin ada kakak ipar. Ada kakak ipar. Dia tidak pakai tapi Dia tidak memakai, tapi pas di saat tes urin positif. Katanya positif. Jadi ditekan lah bahwa kamu pakai tapi nggak mau ngaku, kata gitu. Akhirnya dipintalah sejumlah uang. banyak ya. Kalau bagi kami itu sangat besar Pak. Berapa dia minta? Satu orang 20 juta. Ini Tadinya berapa? 25 juta satu orang, karena bisa ditego jadi 20 juta Oh, satu gitu. orang. Jadi berdua 40. Oh gitu, direhab? Dipulangkan. Dipulangkan ya? Iya. Dipulangkan ya? Dipulangkan. Dipulangkan, oke. Saya dengan hormat memohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami minta dengan hormat supaya didengar masyarakat yang telah resah dengan sebuah giat kepolisian, katanya memberantas narkoba, tapi diduga menjadikannya menjadi alat meraup uang yang tidak sedikit. Sudah banyak laporan kemari. Ya, ada yang polisi baik, ya kita apresiasi. Ada yang polisi dalam jabatannya baik ya, kayak zamannya Pak Kapolres Metro Bekasi Kota ya, Pak Kombes Indarto ya, hebat itu ya, saya apresiasi beliau, hebat. WBK ya, nah hebat, itu lebih hebat. Tapi ada juga ternyata yang nakal, kami minta supaya ditindak. Perisai Kebenaran.